Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas Ekonomi A, tahun pelajaran 2019-2020. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Dan saya di sini bertepatan untuk membahas mengenai materi ujian setengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Syariah, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Odik Sumardi LC MM. Langsung saja saya akan memulai presentasi saya dengan sebagian bahan penunjang penilaian ujian setengah semester kali ini. Di ruang lingkup ekonomi syariah, sini ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Beberapa ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam, namun pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Selanjutnya, sistem ekonomi sebagai bagian sistem Islam. Sejalan dengan definisi tentang sistem ini dengan mudah kita penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat atau oleh para ulama, yaitu 5 sistem ini memuat suatu mekanisme yang built-in untuk pemikiran jernih, yaitu jihad tentang persoalan dalam masalah atau sehingga penyesalan dapat dicapai. Ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dan sistem itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu terlihat bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tentang kehidupan. Yang keduanya, kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada mencari dan menimbah kekayaan atau pendapatan yang lebih baik atau dinikmatinya tidaklah dikutuk Allah sepanjang diakui sebagai karunia dan amanat Allah. Yang terkutuk ialah apabila kekayaan itu diletakkan atau dijadikan sesembahan yang utama dalam kehidupannya. Corak ini menampilkan arah dan model pembangunan yang menyatu antara pembangunan ekonomi dan pembangunan agama. Sebagai sumber nilai ekonomis yang pertama di Mekah tahun 1976 telah mendorong gairah untuk menggali nilai Islam bagi ekonomi bangsa sedunia.
Di tengah-tengah krisis kehidupan akibat sistem ekonomi kapasitas individualitis dan markis sosialitis, konsep ekonomi Islam mampu mengentas kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesirnan akibat kerakusan dan macam-macam keselamatan, keamanan serta ketentraman hidup manusia kepada kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang keempat, selanjutnya, ekonomi Islam normatif atau positif. Menurut pengertian umum, ilmu ekonomi positif mempelajari problema ekonomi seperti apa adanya. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dan ilmu ekonomi barat lebih banyak membatasi diri pada persoalan positif daripada membatasi persoalan normatif yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Setidaknya pada tingkatan perumusan teoritik, para ekonomi Muslim telah banyak melakukan kajian tentang metodologi ilmu ekonomi Islam. Masing-masing ekonomi memiliki pendekatan berbeda, namun tujuannya tetap sama. Sehingga hal ini menyebabkan terdapat beberapa mazhab dalam dalam ekonomi Islam. Para positif mengumumkakan bahwa tidak perlu mengembangkan suatu teori ekonomi Islam yang aktual untuk menguji ide terhadap masa aktual. Dikatakannya bahwa pula teori harus menjelaskan fakta sebagaimana adanya. Dengan begitu, menurut mereka tidak ada tempat untuk teori ekonomi Islam karena ia tidak dapat dijelaskan dan diramalkan dari realitas sosioekonomi dari masyarakat Muslim kontemporer yang ada sekarang. Jadi bagi mereka uji bagi suatu teori terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan dan menerangkan realitas, walaupun sebenarnya dengan menyederhanakan setiap teori penyimpanan dari realitas.